Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya akan baca ayat 12, Bapak Ibu Saudara membalas ayat yang ke-13, kita bergantian sampai ayat 15. Perikopnya berjudul Manusia Baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saya ulangi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setiap keluarga pasti mendambakan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Sebab itu adalah kebutuhan dan kerinduan setiap rumah tangga di dunia ini. Tetapi pada kenyataannya banyak keluarga yang tidak bahagia di dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Padahal mereka sudah hidup di dalam Tuhan, rajin ke gereja, pernikahannya diberkati, bahkan sudah melayani Tuhan. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga banyak keluarga Kristen yang tidak bahagia? Saudara mau tahu tips agar rumah tangga saudara berbahagia? Mari kita perhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, kita perlu mengetahui bagaimana caranya mengatasi perbedaan. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 18, mari kita baca ayat ini bersama. Kejadian 2 ayat 18, 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini biasanya dikhotbahkan di dalam pernikahan-pernikahan. Ya, inilah awal mula Allah merancang keluarga, merancang rumah tangga. Nah, di dalam ayat ini tersirat perbedaan. Di dalam proses Allah menyediakan pasangan bagi manusia. Jadi tidak ada pasangan yang diberikan sama persis. Tidak ada yang sama persis diciptakan oleh Tuhan lalu kemudian hidup bersama. Ini yang harus dipahami. Setiap orang diciptakan berbeda oleh Allah. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki yang selalu ditonjolkan adalah kekuatannya.
Perempuan yang ditonjolkan kecantikannya. Betul nggak ibu-ibu? Perempuan ototnya besar, ya, betisnya besar, bukannya indah, tapi mengerikan. Saya pernah lihat loh, perempuan yang binaragawan, nggak ada indah-indahnya saudara. Buat perempuan, ya ada yang ototnya besar, ya, betis ini pahanya besar dan berotot. Itu menakutkan buat banyak pria. Karena bagi seorang pria, wanita itu kecantikannya dan kelembutannya. Betul nggak para pria? Kenceng banget betulnya. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, caranya berbeda. Laki-laki diciptakan dari tanah liat. Lalu perempuan diciptakan dari rusuknya laki-laki. Oh, kalau gitu perempuan lebih keras dari laki-laki ya, Pak? Bukan juga, asalnya tulang laki-laki itu kan dari tanah liat juga, bukan berbeda dalam arti asal dari pembentukannya, tapi caranya berbeda. Kemarin minggu lalu Pak Pendeta Raprap berkata, kenapa manusia dibuat tidur, laki-laki dibuat tidur ketika Allah menciptakan perempuan? Supaya nggak cerewet, banyak maunya, gitu ya. Serahkan kepada Tuhan. Jadi tidak ada andil sama sekali dari laki-laki ketika Tuhan menciptakan perempuan, sehingga si laki-laki bisa berkuasa kepada perempuan itu. Kan dulu saya yang mengusulkan rancangannya seperti ini. Enggak. Tuhan menidurkan laki-laki itu dan Tuhan merancang dengan idenya perempuan diciptakan. Caranya berbeda. Cara berpikir laki-laki dan berpikirnya perempuan juga berbeda. Laki-laki berkata, saya pikir-pikir rumah kita itu mestinya menghadap ke timur, bukan ke barat. Karena kalau ke timur itu setiap pagi kita mendapatkan matahari, ketika matahari terbit, rumah kita jadi sehat. Oh begitu ya. Laki-laki kalau berpikir begitu. Kalau perempuan berpikirnya, perasaan saya kok kurang enak ya. Kenapa dia sikapnya seperti itu? Kok mukanya ketika ngelihat saya, mukanya dibuang. Untung gak ada yang mungut mukanya. Saudara, ketika perempuan berpikir, yang berpikir apa? Perasaannya. Cara berpikirnya berbeda. Makanya seringkali suka gak ketemu kalau ngobrol. Yang satu pakai pikiran, yang satu pakai perasaan. Ini perbedaan-perbedaan. Kalau laki-laki berpikir itu kotak-kotak. Ya, satu kotak selesai baru pindah ke kotak yang lain. Kalau perempuan berpikirnya itu kayak bakmi. Ya, terus nyambung. Dari masa lalu sampai sekarang itu nyambung. Laki-laki kotak-kotak. Ini berpikirnya sedang apa? Lagi nonton sepak bola. Ya, lagi lihat televisi nonton sepak bola. Pertama-tama si istri bilang, wah itu pemain jago juga ya Pak. Iya, emang jago nih, makanya saya nonton katanya. Tiba-tiba si istri berkata, itu tetangga sebelah. Kok tetangga sebelah? Dari main bola bisa ke tetangga sebelah. Lalu mertua diomongin, mama pesen kalau besok kamu berangkat jangan lupa bawa pesanan mama. Jadi perempuan itu berpikirnya bisa nyambung semua. Kalau laki-laki enggak. Kalau lagi bola ya bola. Jangan ngomongin tetangga. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita enggak nyambung kalau ngobrol sama pasangan kita. Benar apa benar?
Makanya kita bingung, ini siapa ya yang ada di sebelah kita? Karena suka nggak nyambung ketika ngobrol. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang harus dipahami oleh laki-laki dan perempuan. Ya kalau lagi masa pacaran mah iya aja untuk nyenengin pasangan. Tapi kalau udah menikah beda. Ini yang harus dipahami sebagai rumah tangga, sebagai keluarga. Ketika kecil hobi anak laki-laki itu berbeda dengan hobinya anak perempuan. Kalau laki-laki hobinya main bola, main layangan, manjat pohon, nyuri manggah tetangga. Itu asik, ada tantangan. Kalau perempuan enggak. Main boneka, ya, main masak-masakan, bersih-bersih rumah. Ini beda sekali, ya. Kalau laki-laki datang paling menggerecoki mainannya perempuan. Enggak nyambung ketika main bersama. Laki-laki kalau main dia butuh tantangan. Kalau perempuan keharmonisan, ya. Itu berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, semakin besar perbedaan, makin sulit membangun kesatuan. Ya kan, yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke depan, yang satu mau ke belakang. Sulit mempersatukannya kalau perbedaannya semakin besar. Itu sebabnya perhatikan waktu menentukan pasangan hidup. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Pikirkan perbedaan-perbedaan yang ada. Laki-laki jangan hanya melihat parasnya. Ya, wah cantik, pokoknya aku gak mau yang lain. Aku mau menikah hanya sama dia. Saudara, ketika masa pacaran, ngapain sih waktu masa pacaran? Kan mestinya ngobrol dan melihat perbedaan-perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jika kita bisa menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada, maka tidak akan jadi masalah, tidak akan jadi penderitaan di dalam pernikahan. Kalau kita bisa perbedaan-perbedaan itu, jangan melulu cinta. Ya, oh pokoknya aku udah cinta, nggak mau yang lain. Keluarga udah kasih nasihat, nggak mau pokoknya dia. Saudara mesti perhatikan perbedaan pendidikan, perbedaan kebiasaan-kebiasaan, perbedaan budaya. Ya, seorang waktu itu kita punya pengerja. Ketika dia mau menikah, teman-teman di kantor udah kasih tahu, kamu mesti pikirin perbedaan kamu, pendidikannya dengan dia beda banget. Terakhir kami masih mengirim dia untuk kuliah S2, ambil S2-nya dan selesai. Istrinya SD nggak lulus. Calon istrinya pada waktu itu, kita nasihatin jangan. Teman-teman sekelasnya kasih tahu, jangan teman-teman sekelas yang sudah masing-masing pelayanan. Maksudnya kalau yang beda kelas kan nggak enak menasehati ya kan, karena ini teman dekat. Dikasih tahu, dia bilang enggak. Pokoknya saya udah cinta sama dia. Semua nasihat enggak tembus. Dan akhirnya menikahlah. Saudara, apa yang terjadi? Setiap ngobrol enggak nyambung. Enggak nyambung. Ya. Dia pendidikannya S2. Yang ini S-dawet. Enggak nyambung jadinya. Saudara, akhirnya apa? Istrinya dibodoh-bodohin. Istrinya digoblok-goblokin di rumah. Apa yang terjadi? Istrinya stres. Stres dan tergoncang jiwanya. Sampai akhirnya kami cari solusi. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Akhirnya kita kirim istrinya keluar daerah di Surabaya untuk berobat. Selama 1 tahun harus dipisah. Si istri dipersiapkan bagaimana menghadapi rumah tangga yang seperti ini. Dan ketika nyatu, ya hanya beberapa bulan cocok, tapi kemudian terjadi hal-hal yang tetap yang tidak menyenangkan bagi keluarga.
perbedaan-perbedaan itu harus dipikirkan. Kalau kita bisa mengatasinya, oke, jalan. Tapi kalau perbedaannya itu terlalu jauh dan kita tidak bisa mengatasinya, saudara harus mulai memikirkan hal itu. Perbedaan budaya. Saya punya teman, Pak Pendeta Rituan Huta Barat, ya, menikah dengan suku Tionghoa. Ya. Wah, itu perbedaannya besar. Tetapi mereka siap menjalaninya bersama. Rumah tangganya berjalan dengan baik. Bahkan istrinya bisa sering jadi ilustrasi buat khotbahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perbedaan itu kalau kita lihat dari sisi yang lain, perbedaan itu adalah indah. Ya kalau warna semua putih aja. Semua kita bajunya putih aja semua. Kita kan bukan lagi mau dilantik kan? Harus semua pakai putih? Enggak kan? Putih semua. Ketemu di jalanan semua orang bajunya putih semua. Mana indahnya? Nah, saudara, perbedaan warna, ya, perbedaan itu juga sebuah keindahan dan itu sebuah anugerah kalau disadari dengan baik. Ya, tetapi ada juga perbedaan yang sepadan untuk saling melengkapi. Contohnya seperti gambar di depan, pasal itu beda-beda, ya, tapi saling melengkapi. Kalau nggak ada dia, gambarnya nggak terwujud. Kalau nggak ada lu, nggak rame, gitu kan? Suka dengar istilah itu nggak? Saudara bersahabat 5 orang, kalau nggak ada satu, wah, nggak cocok, nggak lengkap, gitu. Saudara lihat sendok dengan garpu, itu berbeda, tapi saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga menciptakan perbedaan yang sepadan untuk saling melengkapi. Itulah suami istri, perbedaan yang sepadan. Contohnya, Adam dan Hawa diciptakan berbeda. Tujuannya supaya sepadan dan saling melengkapi. Laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Wanita melahirkan anak, kan nggak mungkin laki-laki melahirkan anak, ya kan? Itu contohnya seperti pedal gas sama pedal rem di mobil. Fungsinya berbeda. Pedal gas supaya mobil bisa melaju. Pedal rem supaya mobil bisa berhenti. Masing-masing punya bagiannya, masing-masing punya tanggung jawabnya. Masing-masing berbeda tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Inilah sebuah keindahan dalam rumah tangga. Jadi kita lihat perbedaan-perbedaan, tetapi kita lihat perbedaan itu sesungguhnya memang Tuhan ciptakan. Kalau Tuhan tidak ingin manusia berbeda-beda, pasti Dia ciptakan kita semua sama. Tapi kenapa Tuhan ciptakan kita berbeda? Karena ada tujuannya, ada keindahannya di sana. Jadi pahami pasangan Anda berbeda. Amin. Coba lihat pasangannya. Kan beda sama saudara. Saudara rambutnya pendek, pasangan saudara rambutnya panjang. Ya kan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jika kita, ini yang terakhir, jika kita sudah menikah, maka yang harus kita lakukan ialah membuat perbedaan yang besar menjadi kecil. Dan perbedaan yang kecil dihilangkan. Yang terjadi kan perbedaan kecil dibesar-besarkan. Perbedaan besar bisa menghasilkan ledakan yang luar biasa dalam rumah tangga. Ini yang seringkali terjadi. Padahal yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Ini prinsip yang penting. Karena kita sudah menikah. Nah, saudara, perbedaan itu mestinya disatukan di dalam keluarga. Lain kepala, lain pikiran. Lain mata, lain memandang.
meski sedarah, namun belum tentu searah. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dapat merayakan perbedaan sebagai anugerah yang indah. Karena adanya perbedaan, maka jadi lengkap keluarga itu. Yang satu suka libur ke pantai, yang satu liburnya sukanya ke gunung. Jadi kadang-kadang ke pantai, kadang-kadang ke gunung. Coba kalau ke pantai melulu, jadi hitam mukanya. Ya kan? Wah, ibu-ibu pasti komplain. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebuah keindahan. Ya. Sandal, ini contoh, sandal jepit yang kita pakai. Satu menekuk ke kiri, satu lagi menekuk ke kanan. Ya kan? Ini kan beda, satu ke kiri, satu ke kanan. Meskipun beda, tetapi rasanya enak waktu kita gunakan. Betul nggak? Ya kan? Ada nggak yang pakai sandal ke kiri dua-duanya? Coba periksa, jangan-jangan tadi pagi lupa. Kiri-kiri dua-duanya, kanan-kanan dua-duanya. Enggak kan, beda kan sepatu saudara? Ini tanpa kita sadari, kita udah pakai begitu nikmat ya, enak sepatu yang saudara kenakan, sandal yang saudara kenakan. Tanpa disadari itu berbeda. Kenapa kita enggak belajar sama sepatu atau sandal yang kita gunakan? Berbeda tapi akur, berbeda tapi rukun, berbeda tapi enak digunakan. Saudara, perbedaan dalam rumah tangga itu bukan untuk dipersoalkan, tapi perbedaan ada untuk disyukuri sebagai anugerah. Amin Bapak Ibu. Perbedaan untuk disyukuri sebagai anugerah Tuhan. Karena dengan perbedaan maka kita menjadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang kedua, miliki kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat itu, lagu tadi terakhir itu bicara tentang kasih Allah, kasih tanpa syarat, kasih agape. Kasih filia, kasih eros. Itu kasih yang punya syarat. Tapi kasih Allah tanpa syarat. Nah, miliki kasih ini di dalam rumah tangga. Kolose 3 ayat 14 berkata begini, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, seperti menggunakan jaket atau memakai baju. Kenakanlah itu di atas semuanya sebagai pengikat yang mempersatukan. Apa yang dimaksud dengan kalimat di atas semuanya? Rupanya ini merujuk ke atas, ya, ke ayat sebelumnya, yaitu ayat 13b dan 13a. 13b berkata, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, maka sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kalau ada yang dendam, ya, ampunilah mereka seperti Tuhan mengampuni kamu. Saking marahnya nggak bisa diungkapkan jadi dendam. Marah yang disimpan, dendam kan itu ya, tidak tuntas, ya, jadi dipendam. Kemarahan yang dipendam jadi dendam. Nah, letakkanlah semua itu. Apa yang diletakkan? Kasih, kenakanlah kasih di atas semuanya. Ayat 13a berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Ingat, ini perikopnya berjudul manusia baru. Manusia yang baru di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, dari ayat 13, 12, 13, ayat di atasnya itu berkata begini. Tetapi sekarang ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan,
fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buanglah. Setelah dibuang, kenakanlah. Ya. Kenakanlah hal-hal yang baru, karena kita ini manusia yang baru di dalam Kristus. Dulu emang sebelum kita jadi manusia baru, kata-kata makian, cacian, kemarahan, kebencian, sakit hati itu ada di dalam diri kita. Tapi ketika kita jadi manusia baru, ini harus dibuang, kata Paulus. Buanglah semua itu. Kira-kira masih ada yang enggak yang perlu dibuang di dalam diri kita, di dalam hati kita? Buanglah, kata ayat ini. Nah, ini dalam rangka ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Ketika saudara membuang, saudara mentaati firman Tuhan. Ketika saudara mentaati firman Tuhan, hidup saudara diberkati Tuhan. Pertanyaannya, mau enggak buang yang jelek-jelek itu? Enggak, saya mah biasa aja, seperti ini aja hidup saya. Saudara, kalau enggak saudara buang, enggak ada perubahan, enggak ada pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu adalah membuang semua yang diperintahkan firman Tuhan dan mengenakan semua yang diperintahkan firman Tuhan. Buang, lalu kenakanlah kasih. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila ada pertengkaran, perbedaan pendapat, perselisihan, berbantah-bantah di antara satu dengan yang lain, maka kita harus bersabar dan mengampuni. Bahkan jika saling mendendam satu dengan yang lain, kita harus mencontoh atau meneladani Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mengampuni kita. Kita pun harus mengampuni. Dan kasih Yesus itu kasih agape, bukan kasih yang asal-asalan, kasih filia, kasih eros, kasih yang memiliki alasan. Ya, selama hidup di dunia ini, di mana ada banyak dosa di hati manusia, ada begitu banyak kemungkinan terjadi pertengkaran, percekcokan, beda pendapat di antara anak-anak Allah, di antara keluarga, di antara anak-anak kita di rumah. Anak-anak kita suka beda pendapat enggak? Suka bertengkar enggak? Oh enggak Pak, anak saya mau baik banget, enggak pernah bertengkar, paling berantem aja. Ya sama aja. Di antara yang melayani Tuhan ada perbedaan pendapat enggak? Ada. Waktu latihan kor ada perbedaan enggak? Ada. Tapi perbedaan itu justru membuat indah. Coba kalau kor satu suara semua. Ini kan ada 4 suara. Ya, satu suaranya sama semua. Suara satu. Kurang indah, bisa nyanyi tapi kurang indah. Tapi karena ada 4 suara, beda-beda. Dan suara ini menjadi indah, betul enggak ya? Bapak Ibu yang ikut kor, ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Beda-beda tapi disatukan. Waktu latihan, beda-beda nih kelompok suara 1, kelompok suara 2, kelompok suara 3, kelompok suara 4. Itu biasanya duduknya atau berdirinya dipisah. Karena kalau dicampur nanti saling mempengaruhi, jadi kacau. Begitu kan kalau latihan ya Bapak Ibu, dipisah dulu. Nanti begitu mau sudah hafal semua, baru disatukan, dan itulah sebuah keindahan. Itulah keluarga. Itulah rumah tangga. Beda-beda tapi disatukan. Ya. Suka terjadi enggak perbedaan atau perselisihan? Bisa terjadi di antara anak-anak Tuhan. Bisa saja beda pendapat. Saudara, hal ini juga pernah terjadi di dalam kehidupan pelayanannya Rasul Paulus. Dengan rasul yang lain, dengan teman-teman sepelayanan yang lain. Bisa dan pernah, itu dicatat di Alkitab. Paulus pernah berbeda pendapat dengan Barnabas.
Kalau mau baca nanti bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 15. Suatu hari Paulus mengajak timnya untuk berangkat memberitakan kabar baik. Saudara, Barnabas, teman paling dekatnya sama Paulus, pada waktu awal Paulus bertobat, ini Barnabas lebih dulu bertobat. Dia yang membawa Paulus ya untuk diperkenalkan dengan pelayanan. Ini Barnabas. Barnabas mau mengajak Markus. Dia bilang, saya bawa Markus ya. Paulus enggak setuju karena di pelayanan sebelumnya Markus meninggalkan mereka di dalam pelayanan. Barnabas berkukuh untuk tetap mengajak Markus. Kenapa? Markus ini nama panjangnya Yohanes Markus. Markus ini keponakannya Barnabas. Barnabas maklum karena masih anak-anak muda, ya. Ketika pelayanan dia keluar, kurang setia karena menghadapi tantangan. Tapi Barnabas bertanggung jawab mendidik keponakannya ini, makanya mau dibawa lagi. Petrus tegas, enggak boleh mengajak orang yang enggak setia. Dan akhirnya terjadi ketegangan antara Paulus dengan Barnabas. Akhirnya Barnabas bilang, ya sudah, saya pergi ke tempat lain, silahkan kamu pergi ke tempat lain. Dan mereka akhirnya pisah. Berbeda pendapat. Kisah Para Rasul 15 ayat 39 berkata, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Saudara yang dikasihi Tuhan, terjadi perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Nah, akhirnya mereka masing-masing pergi. Tapi yang kedua, ada juga ketika Paulus berselisih dengan Petrus di Galatia 2 ayat 14. Kenapa mereka berselisih? Di dalam Galatia 2:14 berkata begini, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, latar belakangnya begini, ketika Petrus ada di kota Antiokhia, dia pergi makan dengan orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang latar belakang Yunani. Ya, ketika dia sedang makan, tiba-tiba dia lihat rombongan orang-orang Yahudi yang adalah temannya Petrus. Dia segera undur dari kelompok ini dan pergi dengan orang-orang dari kelompok Yahudi ini. Nah, ketika orang-orang melihat, ya, karena orang-orang Yahudi itu dilarang, menurut agama Yahudi dilarang untuk makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Nah, perilaku Petrus ini ternyata ditiru oleh beberapa orang lain. Bahkan Barnabas juga ikut perilaku Petrus yang munafik ini. Nah, karena ini sudah menyebar ke jemaat-jemaat yang lain, perilaku ini harus ditegur. Paulus tegas. Di hadapan orang-orang banyak, ditegurlah Petrus. Petrus ngerasa gue kan lebih senior, dia duluan jadi rasul. Wah, dia marah juga sama Paulus. Teganglah di antara mereka. Di antara para pengikut mereka pun terjadi ketegangan. Ini biasanya kalau pemimpin sama pemimpin ribut, ini pengikutnya juga jadi ikut ribut juga. Jadi kompor, bukannya disiram apinya, tapi ditambah bensinnya. Pengikut sama pengikut biasanya lebih galak lagi. Ini yang terjadi, saudara. Pecahlah mereka akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah itu terus
berlangsung sampai selama-lamanya, enggak. Di kemudian hari Paulus sadar, ya. Dia merangkul kembali, itu sebabnya nasihat ini sudah dia alami. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Di atas semua perbedaan satu dengan yang lain, kenakanlah kasih. Kita memang berbeda, tapi kenakanlah kasih. Karena kasih itu yang mempersatukan, kata ayat ini. Kasihlah yang mempersatukan. Kita dalam pelayanan bisa berbeda, bisa beda pendapat, tapi di atas semuanya kenakanlah kasih. Cari solusi yang terbaik. Amin. Di dalam rumah tangga juga begitu. Kenakanlah kasih. Oke, memang kita diciptakan berbeda. Anak-anak kita juga diciptakan berbeda. Beda dengan kita. Saudara pasti dapat video tentang seorang pendeta yang anaknya bunuh diri. Anaknya namanya Rafael, panggilannya Rafa. Saya pengen nangis ketika dengar si pendeta ini bersaksi. Saya sadar bahwa kami sebagai orang tua yang punya anak bukan untuk menyenangkan hati kami. Wah, itu saya tersentak, saudara. Seringkali kita pikir kita punya anak ini, anak-anak kita itu harus menyenangkan kita. Ini pemikiran yang salah. Anak-anak bukan diciptakan untuk menyenangkan orang tuanya. Anak-anak dititipkan Tuhan untuk dibentuk di dalam keluarga. Dititip oleh Allah untuk dibentuk dalam keluarga dan rumah tangga saudara. Di dalam rangka membentuk, saudara akan mengalami perbedaan-perbedaan, bahkan mengalami benturan-benturan. Anak itu harus dipelajari periode-periodenya di dalam kehidupan, harus dipahami. Orang tua dulu enggak pernah memahami, mau mempelajari hal-hal itu. Itu sebabnya perlu belajar tentang parenting. Ya, dulu kami 2 SKS belajar tentang parenting di dalam perkuliahan di STT. Ya, anak itu dari lahir, dari umur sekian sampai umur sekian itu namanya periode emas. Umur sekian sampai sekian anak cengeng. Periode sekian anak suka berbohong. Periode sekian sampai sekian anak suka memberontak. Ini periode-periode ini harus dipahami oleh orang tua. Kenapa nih anak ini tiba-tiba ngelawan terus? Kita suka komplain, dulu gak gini loh nih anak. Kenapa ya sekarang ngelawan melulu? Ada periode selalu bohong. Dengan mudahnya dia berbohong. Kenapa ya anak ini berbohong? Dia belajar dari mana ya? Ya belajar juga sedikit-sedikit dari orang tuanya. Ya dia mau belajar di mana coba? Nah, periode-periode ini perlu dipahami oleh setiap orang tua. Sehingga ketika muncul hal-hal yang negatif seperti ini, orang tua udah paham, oh ini lagi kecenderungannya ini. Saudara mengarahkan. Jangan sakit hati, jangan kesel, jangan benci. Nih anak nih tukang bohong nih ikutin opungnya nih. Loh saudara kok apa hubungannya sama opungnya? Nggak ada hubungannya, memang ada masanya. Ini kepala batu ini ikutin bapaknya nih kepala batu. Enggak, emang masanya dia berontak. Jadi harus dipahami ya periode-periode itu. Sekarang udah banyak di media, di Google, di YouTube, saudara bisa belajar banyak hal. Ya, sehingga kita bisa semakin memahami. Saya terkesan dengan pernyataan si bapak, si pendeta ini yang anaknya meninggal karena bunuh diri. Enggak mudah ya. Saya ngebayang gimana Rick Warren, hamba Tuhan yang kelas dunia ini ketika anaknya bunuh diri. Rick Warren anaknya bunuh diri loh. Ya, gimana wajahnya? Gimana mukanya ketika melihat jemaat? Mungkin dia libur dulu untuk pelayanan.
Dia aja nggak paham kenapa bisa begini ya. Nggak mudah, saudara. Jadi anak ada di dalam keluarga kita bukan untuk menyenangkan orang tua. Orang tua dulu kan banyak anak, banyak rezeki, maka anaknya 12, bikin kesebelasan. Enggak gitu. Ya. Anak itu bukan investasi. Bukan, itu adalah pribadi yang dititipkan Allah di dalam rumah tangga saudara. Supaya mereka dibentuk dalam kasih Allah. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mempersatukan. Mungkin kita bisa pecah-pecah. Ketika kita berantem, kita beda pendapat. Masing-masing ajukan argumentasinya. Masing-masing ajukan pengalamannya. Tapi di atas semuanya kenakanlah apa? Kasih. Kadang-kadang kita juga suka salah paham sama anak. Iya kan? Orang tua suka salah paham. Satu hari ada seorang ibu ngobrol sama anaknya umur 7 tahun. Nah, kalau satu hari kita lagi jalan-jalan, lalu kita kehausan, kita nggak punya air untuk minum. Lalu di dalam tas kamu ada 2 apel. Apa yang kamu lakukan? Anaknya bilang, aku akan gigit apelnya dua-duanya. Lalu kasih ke mama. Si mamanya begitu dengar begitu kecewa, saudara. Karena jawabannya nggak sesuai dengan keinginan hatinya. Ya, mestinya kan dia bilang mama mau pilih yang mana, itu harapan si mama. Si mama ini dengar dua-duanya aku gigit. Lalu akhirnya mamanya dia timbul kesadaran. Kan mesti tanya dulu kenapa dia gigit dua-duanya. Lalu dia tanya, kenapa kamu gigit dua-duanya nak? Karena ya, menata kata-katanya. Karena aku mau cobain mana yang paling manis mah. Nah yang paling manis itulah yang aku kasih sama mama. Yang asam biar untuk aku. Wah, mamanya terharu saudara. Ternyata anak ini mengasihi dan menyayangi aku dengan tindakan. Bukan dengan I love you ma, aku cinta mama, aku sayang mama. Enggak, tindakannya. Aku cari yang paling manis, itulah yang aku kasih ke mama. Wow, si mamanya dengar itu surprise. Ternyata anak saya mengasihi saya. Kasih anak terhadap orang tua. Saudara, kenakanlah kasih di atas segala sesuatu. Ada seorang anak pria, anak tunggal laki-laki di sebuah keluarga. Namanya Satya. Dia sangat kesal dan marah sama papanya. Kenapa? Karena saat ketika keluarga ini sedang susah-susahnya hidup, sedang berjuang, si papanya selingkuh. Wah, tambah terpuruklah keluarga ini, saudara. Hubungan papa mamanya berantem melulu. Karena si mamanya terus marah dengan si papanya ini, suaminya ini. Karena dia selingkuh. Itu yang membuat kemarahan di dalam hati anak laki-laki ini. Jadi dia benci, dia dendam sama papanya. Tapi mau keluar rumah gak sanggup. Mau ngajak mamanya, udah kita pindah rumah aja gak sanggup. Mau makan apa nantinya? Ya terpaksa tinggal di keluarga itu dengan tertekan. Tapi marah. Setiap kali diajak ngobrol sama papanya, akhirnya bertengkar. Selalu bertengkar. Pertengkaran demi pertengkaran. Karena apa? Karena dia selalu lihat juga mama sama papanya bertengkar. Saudara, satu hari di gereja Satya mendengar khotbah di dalam Kolose 3 ayat 13 yang berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, si Satya ini begitu dengar ayat, karena Tuhan sudah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Sadar dia,
iya ya, dosa saya sangat banyak terhadap Tuhan. Kenapa saya nggak mau mengampuni papa saya? Saudara, pulang ke rumah, ya Roh Kudus terus bicara di dalam hatinya. Timbul rasa ingin menyelesaikan dengan papanya, tapi si iblis bilang, belum tentu papa kamu mau. Kamu udah terlalu lama menyakiti hatinya. Bisa-bisa kamu dimarahin sama papamu, bisa-bisa kamu digampar ketika ngomong. Gak usah ngapain. Wah, ini pertentangan di dalam batin antara taat dengan Roh Kudus. Roh Kudus bilang, kamu anak harus menghormati orang tua. Kamu harus menghampiri papamu, minta maaf. Selesaikan masalahmu. Wah, pertentangan itu begitu makin dekat ke rumah, itu makin kuat. Tapi akhirnya sampai di rumah, dia lihat papanya lagi minum teh di depan TV. Dia duduk di kursi samping papanya, dan dia bilang, "Pak, boleh aku ngomong, Pak? Papanya udah pasang kuda-kuda, ini mau berantem lagi nih." Kan biasanya kalau ngobrol itu pasti sebentar lagi berantem. Papanya udah pasang kuda-kuda, wajahnya udah dia setel wibawa gitu ya. Mau bicara apa? Lalu dia bilang, "Pak, aku tadi di gereja dengar khotbah yang mengingatkan aku untuk saling mengampuni. Aku mau minta maaf sama papa. Selama ini aku benci dan dendam sama papa." Wah, saudara, untuk ngomong begini gak gampang. Ya. Wah, itu dia harus memompa keberaniannya untuk bisa bicara gitu. Dan saat ini aku mau minta maaf sama papa. Saudara tahu apa yang terjadi? Si papanya meleleh air matanya. Yang tadinya udah pasang kuda-kuda mau marah, siap-siap mau bertengkar, tiba-tiba dia meleleh. Si anaknya kemudian berlutut. Dia lalu menghampiri papanya, memeluk papanya. Wah, papanya tambah hancur hati, saudara. Wah, tangis-tangisan lah keluarga ini. Si papanya akhirnya ngaku sama anaknya, maafin papa juga. Papa sadar, papa sudah melakukan banyak dosa buat kamu dan juga buat keluarga kita. Saudara, saat itu terjadi pemulihan. Ini kalau kita taat sama Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan membawa di dalam pemulihan. Dan saudara, apa yang terjadi? Papa sama mamanya pulih hubungannya. Gara-gara si anak ini, anaknya cerita sama istrinya. Dan akhirnya si papanya datang menghampiri istrinya. Dia minta maaf, dia berlutut di hadapan istrinya. Dia minta maaf. Terjadi pemulihan. Saudara, apa yang terjadi dengan keluarga itu? Keluarga ini semakin lama semakin harmonis, semakin diberkati oleh Tuhan. Pemulihan itu mendatangkan berkat Tuhan atas rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, jaga hati dengan damai sejahtera. Ya, jaga hati dengan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Saudara, Tuhan ingin damai sejahteranya menguasai hati kita. Maksudnya begini, Allah sudah dalam keadaan berdamai dengan saudara. Ya, ketika kita diampuni, kita sudah berdamai dengan Allah. Tentunya saudara merasakan kenyamanan itu. Ya, bahwa Allah menerima dan berkenan kepada saudara. Nah, tugas kita yang sudah menerima damai sejahteranya adalah membawa damai sejahtera itu dalam keluarga kita, dalam masyarakat di mana kita tinggal, di gereja di mana kita berada, sehingga damai sejahtera Allah itu memancar dari wajah kita. Beda. Di wajahnya terpancar sukacita, damai sejahtera. Suatu roh damai sejahtera memenuhi saudara
Sehingga kemanapun saudara berada, mampu menjaga perdamaian dan mendamaikan. Kemana saudara pergi, saudara menjadi orang yang membawa damai, bukan membawa kerusuhan, bukan manas-manasin orang lain, bukan ngompor-ngomporin. Kalau ketemu teman lagi berantem, iya tuh emang si dia tuh begitu. Begitu ada saudara, kompor meleduk. Mengapa hal damai sejahtera akan terpancar keluar dari dalam diri kita? Karena apa yang ada di dalam hati kita akan terpancar keluar. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati kita resah, resah itu lawan dari kata damai sejahtera. Ya, kalau hati saudara resah, maka kita akan membuat rumah tangga kita, tempat kita bekerja, tempat kita melayani juga akan mengalami keresahan. Karena dari wajah saudara terpancar keresahan itu, bukan damai sejahtera. Saudara, kalau damai sejahtera Allah, coba kasih lihat, klik agak mundur gambarnya. Gambar hati yang dikuasai oleh damai sejahtera, ini akan menuntun pikiran kita. Ini otak. Ya. Pikiran kita akan dibawa oleh damai sejahtera. Ya. Kalau damai sejahtera menguasai otak kita, cara berpikir kita, itu akan melahirkan damai sejahtera. Amsal 17 ayat 1 berkata begini, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Buat apa makan enak tapi berbantah-bantah di rumah? Semua ada di rumah. Makanan paling enak ada di rumah, tapi berbantah-bantah. Mendingan roti kering yang kalau dimakan harus dicelup dulu, karena saking keringnya, dicelup dulu di air, di kopi, di susu, di teh, supaya bisa dimakan. Lebih baik itu, ya, itu bukti orang kekurangan sebenarnya. Suami istri yang punya hati damai sejahtera, maka rumah tangga suasananya menjadi sejuk. Dan berkat Tuhan akan turun atas rumah tangga saudara. Mazmur 133 ayat 1 dan ayat yang 3b berkata begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kuncinya saudara-saudara rukun. Sebab ayat 3b berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi rukun itu mendatangkan berkat. Saudara berdoa, Tuhan berkati kami. Tapi habis berdoa berantem, habis berdoa bertengkar. Gimana Tuhan mau berkati? Gimana caranya berkat itu akan diperintahkan Tuhan? Nggak rukun. Coba dalam rumah rukun, saudara bersaudara rukun, teman-teman sepelayanan rukun. Wow, ada berkat Tuhan di sana. Yang terakhir, kedewasaan, bertumbuh dewasa dalam kerohanian. Yang pertama, kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh berapa lamanya kita jadi orang Kristen. Oh, saya udah 60 tahun loh jadi Kristen. Itu tidak menentukan bahwa orang itu dewasa. Tapi kedewasaan rohani seseorang dapat dilihat bagaimana dia berkata-kata, apa yang dilakukannya, serta bagaimana menghadapi dan menyelesaikan masalah yang datang dalam kehidupannya. Begitu ada masalah, wah panik, ya, nggak tenang menghadapi masalah. Kalau menghadapi masalah tenang, ada Tuhan berserta dengan kita, Immanuel. Izinkan Tuhan bicara, izinkan Tuhan memberikan hikmat di kepala kita, di hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik dulu. Yang kedua, masalah di dalam rumah tangga bisa diselesaikan atau tidak
sangat bergantung kepada kedewasaan rohani. Jadi dibutuhkan kedewasaan rohani. Jadi umur tidak menentukan. Sudah melayani Tuhan itu tidak menentukan seseorang dewasa rohaninya, belum tentu. Ya, jadi dibutuhkan kedewasaan rohani. Contoh, ini ada 4 fase dalam pernikahan, saudara. Fase yang pertama itu fase bulan madu, yaitu masa pacaran. Pada masa itu segala sesuatu kelihatannya indah. Ada lagu tai kucing rasa coklat, itu kalau orang lagi pacaran, lagi jatuh cinta. Iya. Saudara lihat hal-hal yang gak menyenangkan dari pasangan saudara, dari pacar saudara, saudara telan aja. Iya kan? Gak apa-apa. Masa pacaran, jadi tai kucing pun rasa coklat. Itu ungkapan maksudnya ya. Yang jelek pun dari dia saudara telan. Karena apa? Karena lagi pacaran. Bahkan kalau ditanya sama orang tuanya, malah kita yang nutup-nutupin kejelekannya. Kalau udah nikah, boro-boro, semuanya dinyanyiin. Oh kalau tidur ngorok, oh kalau habis pakai handuk dilempar aja ke tempat tidur, oh kalau pakai sepatu dari luar taruh masuk sampai kamar, semua dinyanyiin yang jelek-jeleknya. Kalau lagi pacaran, semuanya ditutup-tutupin. Saudara, ini masa pacaran. Dan kita semua rata-rata yang sudah menikah, sudah pacaran, saudara akan melewati masa-masa ini. Betul apa betul? Yang udah pernah pacaran? Kecuali yang menikahnya dijodohin, gak sempat pacaran. Yang kedua, fase konflik. Fase konflik. Jadi pacaran lalu konflik. Fase konflik ini ya, setelah sepakat dilamar atau menikah, maka mulai terjadi konflik. Karena merasa sudah memiliki, maka muncullah ego masing-masing. Mulai menuntut, kamu perhatiin aku dong. Kamu juga perhatiin aku dong. Kok kamu merhatiin diri kamu sendiri, kamu merhatiin keluarga kamu aja? Wah, mulai konflik. Ya. Menuntut dan mulai mengendalikan, ya, mengatur semuanya, mencoba mengendalikan segala sesuatunya. Ya, ini fase konflik. Kalau sudah menikah, sudah merasa pasti ini kan milik gue, gitu kan? Alkitab kan bilang, suami, ya, dirimu bukan milik kamu sendiri, milik istri kamu. Istri, dirimu bukan milik kamu sendiri, milik suamimu. Wah, mulai ada keinginan menguasai. Ini fase konflik. Lalu yang ketiga, fase penyesuaian. Ya, pacaran, lalu konflik, dan penyesuaian. Yaitu mulai berusaha untuk mengatasi masalah, mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada, supaya bisa bersatu dan rukun. Nah, ini fase penyesuaian. Kita juga yang menikah pasti sudah melewati masa fase ini. Saya nggak tahu pengantin baru Gani, ada Gani nggak ya? Pengantin baru, ini yang paling baru di kita. Itu melewati fase-fase ini enggak? Untung dia enggak datang. Yang terakhir, fase kerukunan. Nah, dalam rumah tangga ya, kita akan mengalami atau memasuki fase kerukunan ini kalau kita berhasil menguasai fase-fase sebelumnya. Ya, fase kerukunan. Ya, setelah kita menguasai, kita akan masuk. Kapan fase ini bisa terjadi? Ya, tergantung kedewasaan rohani dari masing-masing pasangan. Bisa 1 hari setelah fase penyesuaian, setelah kita penyesuaian, saling memahami perbedaan, saudara bisa langsung masuk ke fase kerukunan. Bisa juga 1 minggu, ya, butuh waktu mungkin. Bisa juga 1 bulan, atau bisa juga 1 tahun, bisa 10 tahun, bisa juga 30 tahun untuk sampai kepada fase kerukunan ini. Atau enggak pernah terjadi,
Bisa, saudara. Suatu hari ada seorang ibu counseling lewat handphone. Kenapa Bu? Wah, saya dari sejak nikah sampai sekarang gak pernah akur sama suami saya. Saya tanya pekerjaan suami, saya tanya kegiatan istri, lalu saya tanya, Bu, anak berapa Bu? Anak 5 Pak. Hah? Anak 5 tapi gak pernah rukun. Masya Allah. Kok bisa ya? Ya bisa, ini buktinya. Bisa. Gak pernah rukun pernikahannya. Karena apa? Gak dewasa secara rohani. Jadi yang dibutuhkan adalah kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani bisa dicapai dengan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani terjadi kalau kita mentaati firman Tuhan. Setiap kali saudara tunduk kepada suara Roh Kudus, setiap kali saudara tunduk dan melakukan firman Tuhan, saudara sedang bertumbuh secara rohani. Ada harga yang harus dibayar. Nah, setiap kali saudara bertumbuh secara rohani, saudara akan menuju kepada kedewasaan rohani. Jadi saya tantang saudara, mari kita dewasa secara rohani. Amin.